dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah minggu ini. Kita sekarang mau bicara tentang bagaimana gereja atau jemaat Tuhan. Jemaat yang dikasihi, baik kita akan buka kitab kita. Sebelum itu kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan, Kau menuntun semua jemaat-Mu dimanapun berada, khususnya YHS Cibinong ini Tuhan. Dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada, juga Engkau memberkatinya. Dimana kami bersama-sama bersekutu lewat siaran ini Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, tetapi Roh Kudus bekerja atas kami pribadi lepas pribadi. Sebab itu terima kasih waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karenanya Bapa mau menyampaikan sebagian dari sabda kebenaran-Mu. Mari Tuhan urapi kami. Sekali lagi bukan gagah kuatnya kami Tuhan Roh Kudus. Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami semua, dan kami siap mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Demi nama Tuhan kami Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita buka kitab kita masing-masing, terambil dari Wahyu pasalnya. Kita buka dulu Wahyu pasalnya yang pertama ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Dan kemudian kita akan bicara tentang kepada jemaat di Efesus, Wahyu pasal 2. Dan kemudian nanti episode berikutnya kita akan bicara ke jemaat Smyrna. Dan mari kita mulai, kita ambil pasalnya yang pertama untuk memberikan kita penuntun. Kita mengenal siapa Tuhan kita yang sedang berbicara kepada kita. Baik, Wahyu pasalnya yang pertama ayat 9 sampai dengan 20. Demikianlah firman Yahweh, Aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yeshua, berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Elohim dan kesaksian yang diberikan oleh Yeshua, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya berkilatkan bagaikan tembaga mengembara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang ataupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh, perhatikan, rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Amin, saudara. Ini biar memperjelas kita untuk memasuki surat Efesus dan surat-surat berikutnya. Pasal 2, surat jemaat kepada Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu,
baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Elohim. Sahabat yang dikasihi Tuhan dan jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, baik di rumah saat ini, kita berbicara tentang kitab Wahyu. Bicara tentang kitab ini adalah kitab nubuat, saudara. Ya, bicara juga yang ditujukan ini, surat ditujukan kepada malaikat ketujuh gereja. Dan ingat, kita mesti bedakan antara surat yang dikirim oleh Paulus kepada ketujuh juga jemaat yang ada di Asia Kecil. Ini berbeda, ya. Jadi kita mesti membedakan. Oleh sebab itu saya membacakan dari pasalnya yang pertama untuk melihat bahwa sesungguhnya Yeshua ini sedang berada, ya, sedang menampakkan diri dan memberikan penjelasan kepada Yohanes yang ada di Pulau Patmos, saudara. Sehingga kita bisa baca ini dikatakan menandakan di situ. Lah, ketika Yohanes, aku berpaling untuk melihat suara berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, tampaklah 7 kaki dian emas. Jadi ada 7 kaki dian, saudara, yang ada di surga. Begitu juga dengan 7 persoalan-persoalan gereja yang ada di dalam dunia ini. Nanti kita akan bicarakan itu, saudara. Dan di tengah-tengah kaki dian ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, dan di dadanya berilikat ikat pinggang dari emas. Saudara, kita sudah bisa bayangkan bahwa dialah sang imam yang agung, yang dikatakan melalui penglihatan rambutnya putih bagaikan bulu dan putih mentah, matanya bagaikan nyala api. Artinya menyorot, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Semuanya disorot oleh mata Yesua atau mata Kristus, saudara. Dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga, membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Tembaga selalu berumpamakan dengan penghakiman, saudara. Kalau kita lihat dari kitab ini, besi disamakan kekuatan politik, sedangkan tembaga itu diumpamakan bahwa pengadilan. Kita selalu diadili, di tangan kanannya ada pengadilan. Ya, ia memegang ketujuh bintang, dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2. Wajahnya bersinar bagaikan matahari. Haleluya. Kita bisa membayangkan kalau wajah bersinar matahari luar biasa, terang benderang, menyinari semua apa yang ada. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Yohanes tersungkur, saudara. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, saudara. Alfa dan Omega atau Alef dan Tau, saudara, ada di situ. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Haleluya, dialah Tuhan kita Yeshua HaMashiach, saudara, ya. Dan dia katakan, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu, 7 bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, saudara. Ya, jadi ada malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat, saudara. Jadi sangat jelas saya jelaskan di ayat pasal 1 ini, supaya ketika kita memasuki pasal 2, mari kita dengarkan pasal 2, jemaat kepada Efesus. Jemaat kepada Efesus ini adalah suatu jemaat yang dikatakan yang didambakan, saudara. Ya, yang didambakan, dikatakan di situ bahasa yang aslinya didambakan.
tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa apa? Ya, Tuhan sedang berjalan di atas gerejanya. Ya, Tuhan sedang berjalan 7 bintang. Dan memegang ketujuh bintang itu adalah 7 malaikat dari 7 gereja. Ya, dikatakan di situ. Jadi saudara, di sini kita melihat dikatakan dia berjalan di atas gerejanya, dia berjalan di atas jemaatnya, saudara. Jadi kita bisa melihat bahwa ada di surat ini ditujukan kepada malaikat daripada jemaat, saudara. Ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, akan mengambil kaki dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ini di mana Yesus sedang berjalan di atas jemaat Tuhan, dan dikatakan di situ adalah kenapa disebut jemaat malaikat. Malaikat kita tahu di dalam bahasa Yunani angelos. Angelos yaitu apa? Dikatakan utusan, ya. Di situ diutus malaikat itu disebut utusan, saudara. Jadi ketika kita baca ini, maka memberikan pengertian kepada kita bahwa surat ini memang adalah bagian dari surat bagian gereja yang dinubuatkan apa yang terjadi dan apa yang dimaksud oleh gereja saat ini, saudara. Dan apa yang dimaksud itu kita, apakah gereja itu bagian daripada kehidupan kerohanian Kristen yang bersekutu, yang disebut eklesia, adalah orang yang dipanggil keluar bersekutu, adalah orang-orang yang memiliki standar pemahaman rohani yang bersekutu, yang disebut gereja Tuhan. Itu yang Tuhan sebenarnya ingin terapkan itu di dalam ini jemaat di Efesus, saudara. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita mesti sadar betul peka dalam melihat ini, bahwa dikatakan di situ dia berjalan di situ. Aku tahu, dia katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, saudara. Aku tahu jeripayamu. Aku tahu apa ketekunanmu, saudara. Aku tahu engkau menolak tentang prinsip kejahatan. Aku tahu engkau juga sedang memuji orang yang menamakan dirinya rasul tetapi sesungguhnya bukan rasul. Ya, dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Ini yang pertama yang kita bahas, saudara, dari uraian jemaat di Efesus. Dikatakan, aku tahu pekerjaanmu. Jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang aktif, jemaat yang sedang bekerja melayani Tuhan, saudara. Kita bisa melihat, dan dia sangat bertekun, saudara. Ya, dia sangat bertekun, dan mereka hati-hati di dalam pengajaran. Mereka hati-hati di dalam bersikap, sehingga ketika bentuk ada kejahatan apapun itu, mereka serentak menolak dan mereka tidak suka tentang bicara tentang kejahatan. Yang mereka pikirkan bagaimana aktif, bagaimana melayani Tuhan dengan sungguh. Itu prinsip yang ada yang pertama yang kita ulas, saudara, ya, yang sekarang. Dan kemudian jemaat ini juga tetap dikatakan tetap sabar. Walaupun mereka menderita di dalam pekerjaan pelayanannya, mereka tidak pernah menyangkal nama Tuhan. Mereka tetap setia, saudara. Kita sudah bisa bayangkan bahwa jemaat yang ada di Efesus Wahyu pasal 2 ini adalah jemaat-jemaat yang Tuhan sudah berkati dengan berbagai macam pemahaman dan juga pengertian tentang kebenaran, saudara. Mereka bekerja, mereka betul-betul luar biasa melayani Tuhan. Mereka juga bertekun, saudara. Kita bisa bayangkan bahwa ini jemaat pasti ini bertumbuh luar biasa dan juga perkembangannya luar biasa, saudara. Ini yang pertama kita bahas,
Ya, sekali lagi dia katakan jerih payahmu itu tidak sia-sia. Mereka berjerih payah dengan bekerja keras. Ini yang kita dapatkan jemaat yang di Efesus, saudara. Kita sudah bisa bayangkan ketika setiap pengerja atau setiap hamba Tuhan bekerja dengan cara seperti ini, maka kita sudah pastikan pertumbuhan jemaat luar biasa. Dan kemudian yang kedua, saudara, kita dapatkan di dalam surat Efesus ini, artinya bahwa semua persoalan yang terjadi di dalam gereja ini adalah itu menjadi saksi buat malaikat-malaikat. Jadi persoalan yang terjadi di dalam gereja ini menjadi terhadap 7 jemaat ini, saudara. Nah, yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan berkata, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih yang semula. Haleluya. Kenapa bisa begitu? Dikatakan bertobatlah. Ya, bertobatlah. Engkau telah jatuh. Aduh, haleluya. Kita bisa membayangkan, saudara, pertentangan-pertentangan, bahkan dia katakan segala apapun itu. Ini jemaat yang menguji orang. Ada orang yang menamakan dirinya rasul, sesudah 12 rasul masih ada yang menamakan dirinya rasul. Tetapi jemaat yang di Efesus minta pembuktian, saudara. Dan ketika didapatinya tidak membuktikan bahwa dia rasul, maka dikatakan ada yang saling menuding bahwa engkau pendusta, saudara. Dan ini banyak terjadi di dalam jemaat Tuhan, saudara. Kita mesti berhati-hati. Oleh sebab itu yang kedua dikatakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa bayangkan, saudara, kenapa Tuhan berbicara kepada jemaat di Efesus. Bahkan dia mencela dari 7 gereja ini, saudara. Ya, hanya 5 yang dicela. Ya, hanya 1 yang dipuji. Luar biasa, yaitu jemaat Philadelphia. Tetapi 5 yang dicela termasuk jemaat di Efesus ini, saudara. Ya, jadi kita bisa melihat kenapa Tuhan dikatakan karena apa? Bertobatlah karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa disuruh bertobat, saudara? Kita melihat kehidupan kita, ada banyak kita melayani Tuhan. Ada banyak kita sibuk dengan ritual dan berbagai macam. Tetapi pernahkah kita sadar bahwa apakah kasih tetap menguasai kita atau kasih itu sudah meninggalkan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu. Tuhan selalu menguji kita. Mata Tuhan itu bersinar, bercahaya, menyinari semua yang ada, menerangi semua yang ada. Tidak ada yang tersembunyi. Sehingga Tuhan mendapatkan dan berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bertobatlah sebelum engkau jatuh. Haleluya, saudara. Jemaat yang aktif, jemaat yang dalam pelayanan, berarti bahwa saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang selama ini, yang pertama tadi, jemaat yang melayani secara lahiriah, saudara, kita bisa bayangkan dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, saudara. Tetapi Tuhan mendapati dia bahwa dia sudah meninggalkan kasih yang semula. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal perintah di dalam kitab kita, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah perintah Tuhan. Kasihilah, terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39, dikatakan di situ. Apa yang dikatakan? Mari kita lihat, saudara. Matius, ya, pasalnya yang ke-22 ayat 37. Di situ kita dapatkan, jawab Yesua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Haleluya. Tuhan berpesan, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu. Tetapi dikatakan juga kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi kenapa kasih yang semula yang dimiliki oleh jemaat di Efesus ini, Tuhan berkata, aku mencela engkau. Haleluya. Di sini ada suatu perbandingan. Dikatakan bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, bertobatlah, saudara.
Jadi kalau kita mau saudara, sebenarnya bahwa di dalam pelayanan kita memberikan pengajaran kepada kita, memberikan contoh di dalam nubuat kitab Wahyu ini, jemaat di Efesus ini, memberikan penerangan kepada kita bahwa kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan harus dibangun di atas dasar yang kuat. Ketika kita mendapati pengajaran dibangun di atas dasar yang kuat, pemahaman yang benar, atau katakanlah teologi yang baik, bertumbuh, berakar, bertumbuh dan juga berbuah, maka saya pastikan ketika kita melayani yang maha tinggi, kita melayani juga di dalam dunia ini, tidak akan pernah kita meninggalkan kasih itu, saudara. Karena ini sepadan. Tetapi yang ada di sini bahwa pelayanan secara lahiriah yang kita dapatkan, kita melayani di sana dengan tidak berdasarkan kasih, hanya berdasarkan kekuatan, kemampuan, supaya kita dilihat orang pelayanan, supaya dilihat orang bahwa kita sibuk. Akhirnya apa? Kita melupakan kasih. Kemudian tidak didukung oleh pemahaman yang baik, maka itu sangat berbahaya, saudara. Sehingga Tuhan berkata, aku mencela karena kasih-Mu yang semula. Kasih yang semula adalah pertobatan mula-mula ketika Tuhan menanamkan di dalam hati kita suatu kebenaran yang tertuang, yang membentuk jiwa kita untuk mengasihi Yahweh Elohim-Mu. Kalau engkau mengasihi Yahweh Elohim, akan bersyukur, memberikan hatimu penuh, bahkan engkau membayar mahal, saudara. Waktu dan tenaga engkau pasti berikan kepada Tuhan, saudara. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita sama-sama dalam pelayanan, utamakan adalah kasih terhadap sesama. Kasih kepada siapapun. Kasih kepada siapapun, kita memiliki kasih Kristus yang mula-mula, saudara. Kasih Hamasia atau kasih Kristus kita miliki, saudara. Sehingga ketika di dalam pelayanan kita tidak pernah khawatir, kita tidak pernah takut, kita tidak pernah apa, tetapi kita memiliki kuasa Tuhan. Karena kasih yang sejati kita miliki, saudara. Ini yang Tuhan mau di dalam kitab Wahyu yang kita pahami ini dalam Efesus. Tetapi Tuhan mencela jemaat di Efesus, bahwa bertobatlah karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Begitu juga kita dapatkan di dalam Matius 7 ayat 21 dan 23. Kita bisa baca, saudara. Matius 7, ya. Apa yang dikatakan Tuhan kepada jemaatnya di situ? Matius 7. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan mujizat demi nama-Mu juga. Nah, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya. Kita mempresentasikan semua kekuatan, kita mempresentasikan urapan, kita mempertontonkan semua. Mulai daripada segala kesembuhan, segala berbahasa roh, kita mempertontonkan kepada setiap orang. Apakah kita mau dianggap supaya kita paling kudus? Apakah kita mau dianggap supaya kita paling tahu? Apakah kita dianggap bahwa kita sendiri yang dipakai oleh Tuhan, saudara? Sehingga di sini orang yang banyak berseru-seru, tetapi satu kata, di balik orang yang berseru-seru ini, di balik orang mempertontonkan mujizat, yang merupakan dia membuat sebagai mujizat itu dia pakai sebagai making toys, sebagai alat mainan. Pada sekali lagi saya katakan, karunia ini diberikan kepada orang yang melayani Tuhan. Saudara, saya bisa buktikan ketika saya pelayanan di daerah-daerah ada penginjilan di setiap kota-kota, maka Tuhan memperlengkapi saya karunia 2-3 karunia, saudara. Baik saya melayani di rumah sakit, melayani di penjara, Tuhan memperlengkapi saya karunia ini. Tetapi Tuhan melihat orang yang berseru, Tuhan mempresentasikan itu, saudara. Berarti bahwa ketika ini banyak orang hanya melihat surprise saja, hanya lip service bahwa saya ini, pelayanan saya ini. Tetapi sesungguhnya apa yang ada di situ? Tuhan katakan, enyalah engkau pembuat kejahatan. Kenapa? Karena ajaran yang disampaikan tidak dibangun di atas dasar yang kuat. Sebab ajaran yang kuat adalah ajaran yang didasarkan oleh kasih Kristus
kasih Hamasia Yesua kepada setiap orang. Makanya Yesua selalu berkata, maskullah. Jadi saudara, pelayanan adalah bukan hal yang pura-pura, saudara. Pelayanan adalah betul-betul melayani yang maha tinggi, melayani Raja kita, melayani pimpinan kita, melayani Tuhan kita. Kita bukan melayani manusia, kita bukan melayani siapapun, tapi kita melayani yang maha tinggi, saudara. Dia tahu, matanya melihat dengan terang benderang. Oleh sebab itu sekali lagi, saudara, ini persoalan yang ketiga yang kita hadapi. Yang pertama tadi sudah, yang kedua yang kita hadapi, bahwa apa yang terjadi, kasih itu sudah mulai tidak ada, saudara. Dia boleh pelayanan, dia boleh bertekun, saudara. Dia boleh menolak segala dalam bentuk apologet dan lain-lain sebagainya, berdalih untuk menolak segala bentuk kejahatan, ajaran apapun yang ada di tengah-tengah pada saat itu. Tetapi sekali lagi saya katakan, Tuhan berkata, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Haleluya. Ini yang ada di Efesus. Tuhan melewat jemaat malaikatnya sebagai utusannya menjadi saksi bahwa kejadian ini ada di dalam gereja Efesus. Ini gereja yang mula, gereja yang pertama, Efesus, jemaat yang pertama. Dan kemudian kasus yang ketiga, apa yang terjadi? Dikatakan di situ apa? Sebab aku mencela, aku dikatakan di situ, tetapi engkau sangat membenci, dikatakan situ yang disebut apa? Pembuat Nikolaus. Kita bisa baca ayatnya 2, ayat 6 katakan. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Ayat ini menjelaskan kepada kita perbuatan, belum ajaran loh. Perbuatan, ajaran Nikolaus, belum ajaran, saudara. Kita masih bisa bicara ajaran. Ya, ajaran dikatakan di situ bahwa banyak bicara tentang Nikolaus ini, perbuatan Nikolaus, banyak persepsi yang terjadi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pada abad keempat ada seorang Rabi Nikolaus yang memberikan ajaran ini. Ada juga yang menghubungkan kisah para rasul 6 ayat 5 itu tentang Nikolaus, padahal tidak ada hubungan sama sekali, saudara. Tapi berhubung karena kitab ini nubuat, setiap kata di dalamnya kita harus mencerna, minta petunjuk Roh Kudus, dan kemudian ketika kita teliti dengan sungguh-sungguh, maka kita dapatkan tentang perbuatan Nikolaus, saudara. Ya, perbuatan atau pengikut Nikolaus ini, ya. Jadi sekali lagi, ini baru perbuatan, belum pengajaran. Pengajaran nanti kita akan temui di dalam surat berikutnya, yaitu dalam surat Pergamus. Di situ ada ajaran Nikolaus, saudara. Ya, tetapi kita mau lihat dulu di dalam bahasa Yunani. Ketika kita melihat, kita dapatkan situ apa? Nikolais di situ, saudara. Dan kemudian dibagi dua, Niko dan Laos. Nikolaus. Jadi Niko artinya pemenang, artinya penakluk, saudara. Laos itu adalah orang-orang yang ditaklukkan atau orang yang lebih rendah, atau anggaplah orang awam, saudara. Ya, jadi sekali lagi, Niko adalah penakluk, saudara. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa itu adalah pengikut di situ, maka kita dapatkan di situ adalah perbuatan di situ. Di situ dikatakan perbuatannya ada di situ, perbuatan Nikolaus dan pengikut Nikolaus, saudara. Sekali lagi, belum ajaran Nikolaus. Oleh sebab itu, di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya dikatakan Nikolais di situ dikatakan. Ya, jadi kalau dia bilang pengikutnya, maka di situ ada to Nikolais, saudara. Tetapi kita hanya bicara tentang Niko artinya penakluk, sedangkan Laos adalah orang yang ditaklukkan. Kita bisa bayangkan, saudara, kalau kata orang perbuatan seperti ada di dalam gereja, berarti ketika perbuatan Nikolaus ada di dalam gereja, maka kita dapatkan di dalam gereja adalah perbuatan yang seolah mengangkat
dirinya lebih tinggi daripada orang lain, saudara. Dan dikatakan bahwa dia menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain, ya, menimbulkan suatu susunan tingkatan-tingkatan atau kasta-kasta dibentuk sebagai mediator yang terjadi di dalam gereja, saudara. Ya, kita bisa bayangkan kalau ada mediator-mediator di dalam gereja. Kita ini ada kependetaan, ada susunan tinggi. Itu semua bagian daripada ajaran Nikolaus, saudara. Oleh sebab itu, jangan pernah meninggikan diri satu dengan yang lain, saudara. Tuhan tidak suka. Aku membenci ajaran Nikolaus, perbuatan Nikolaus. Dikatakan Tuhan begitu. Aku bersyukur karena engkau menolak. Dikatakan di situ. Ajaran perbuatan-perbuatan Nikolaus yang ada padamu, saudara. Ini yang ketiga. Berarti bahwa Tuhan tidak senang, Tuhan mencela jemaat yang ada di Efesus karena 3 persoalan yang didapatinya. Bahwa di dalam ini secara lahiriah pelayanan, saudara. Dan kedua, kasih sudah tidak hambar. Yang ketiga, ada orang yang lebih meninggikan dari orang lain, menganggap diri dia sebagai ketua dari jemaat yang lain. Hanya dia saja yang melayani kerohanian, melayani orang-orang secara diakonia, berdoa buat ini. Tetapi bagi sekretariat yang memegang pembukuan, cukup pegang pembukuan, itu tidak boleh. Yesus katakan, aku tidak setuju dengan ajaran seperti itu. Oleh sebab itu dia katakan, aku bangga karena mendapati di Efesus kalian tidak menerima ajaran Nikolaus. Jadi ada banyak ini persoalan yang sudah ada di dalam gereja, saudara, saat ini, saudara. Dan itu sangat menghambat di dalam pekerjaan untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak mau ada tingkatan mediator. Tuhan mau kita menjadi imamat yang rajani, saudara. Di dalam 1 Petrus 2:9 dikatakan, semua umatku kita semua dipanggil untuk menjadi imamat-imamat yang rajani. Berarti kita dituntut untuk bertumbuh. Kita dituntut dibangun di atas akar yang kuat. Kita dibangun di atas akar pertumbuhan. Kita dituntut untuk berbuah di dalam hidup kita, saudara. Ini yang Tuhan mau. Di dalam Keluaran 19 juga dikatakan di situ bahwa awal yang pertama bangsa Israel keluar dari Mesir Tuhan karena tujuannya Tuhan ingin menuntun bangsa Israel menjadi imamat yang rajani. Kita bisa Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Kita bisa dapatkan di situ, saudara. Mari kita baca Keluaran 19. Ya. Keluaran 19 kita dapatkan di situ. Ayat 1 sampai 6. Pada bulan ketika setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Elohim, dan Yahweh berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Haleluya, saudara. Kita dipanggil menjadi imamat yang rajani. Tetapi imamat yang rajani yang betul-betul memahami suatu kebenaran, memahami suatu firman. Dia boleh berakal, dia boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupannya. Sehingga dia mempresentasikan perwalian daripada apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan setiap pekerjaan anak-anak Tuhan. Saudara, berarti di dalam Efesus, surat yang pertama yang kita bahas ini, melalui pembahasan disposisi surat ke-7 surat ini, maka kita mendapatkan perkara yang diwakili oleh jemaat Efesus. Ya, pertama, bahwa ketaatan lahiriah yang semu didapatkan di situ. Walaupun aku tahu pekerjaanmu, saudara.
Yang kedua, jemaat di Efesus ini meninggalkan kasihnya yang semula. Notabene dia di dalam pelayanan, tetapi kasih sudah tidak dimiliki saudara. Ya, yang ketiga, kekagumannya Tuhan memberikan bahwa aku senang menolak. Aku senang karena kamu menolak perbuatan Nikolaus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi di jemaat Efesus ini kita baru berbicara tentang perbuatan, belum ajaran, saudara. Jadi sudah muncul cikal bakal perbuatan. Jadi kalau yang dimaksud sesungguhnya Tuhan, kita dipanggil menjadi jemaat eklesia. Artinya bahasa Yunani juga eklesia. Maka kita dipanggil adalah jemaat-jemaat yang memiliki standar rohani yang baik, yang diberikan oleh Tuhan, bersekutu membentuk suatu gereja Tuhan. Haleluya. Ini sedikit episode ini yang pertama saya akan bicarakan ini, dan mungkin kita akan berlanjut nanti ketemu lagi dalam episode yang kedua, jemaat di Smyrna. Terpujilah Yahweh Elohim, Shalom, puji Tuhan, Baruch atah Yahweh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita tutup dalam doa kembali. Terima kasih Bapa, kami boleh bersyukur Tuhan untuk hari ini, bahwa penyertaan Tuhan kami boleh rasakan. Engkau mengajar kami tentang kebenaran-Mu, bahwa Tuhan, ini yang terjadi di dalam jemaat Tuhan. Salah satu kaki dia dari ketujuh kaki dia, inilah kesaksian yang terjadi, bahwa Tuhan, kami melihat itu dengan sungguh, sehingga kami boleh mengoreksi diri kami. Apa sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, terpujilah Yahweh Elohim kami. Inilah doa syukur hamba naikkan. Terpujilah Yahweh dalam nama Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. Shalom.